Selamat datang di Rumah Natura. Untuk keliling, lihat-lihat philodendron yang ada di Rumah Natura. Oke sobat daun, kita mulai saja untuk philodendron houseplant tour in Rumah Natura. Ada apa saja philodendron di Rumah Natura? Yuk kita cek langsung. Nah, yang pertama ada philodendron ducklord. Philodendron ducklord ini saya dapat dari saudara istri saya. Tapi kalau untuk di pasaran, harga 3 daun dewasanya sekarang berada di kisaran 100 hingga 150 ribu. Nah, ini udah tinggi karena udah merambat ke tembok, jadi saya nggak pakai turus, sengaja dirambatin ke tembok saja. Untuk daun, pucuk daunnya ini berwarna hitam kemerah-merahan. Untuk daun selanjutnya hitam tapi hijau ke hitam-hitaman. Nah, untuk ini juga hijau gelap tapi mengkilap. Keren nih untuk philodendron ducklord. Nah, ini untuk pucuk daunnya juga, kalau yang saya kan warnanya hitam kemerah-merahan, tapi ada juga yang warnanya lebih ke pink warnanya. Nah, untuk perbedaannya saya belum tahu apa perbedaannya. Buat kalian yang tahu perbedaannya silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, next kita ada philodendron auriculatum atau yang di Indonesia sering disebut pilo pisang. Entah kenapa namanya pilo pisang, apa karena daunnya yang berbentuk seperti daun pisang. Tapi kalau menurut saya sih enggak sih, beda ya. Daun pisang lebar biasanya, ini enggak lebar sih. Untuk warna daunnya ini hijau segar ya, hijau muda kayaknya ini. Enggak terlalu tua kayak ducklord tadi. Nah, ini untuk daun barunya. Biasanya untuk di bawah daun barunya detailnya itu ada berwarna seperti bercak merah. Nah, bercak merah nih. Sekilas sih mirip seperti philodendron subhastatum. Philodendron auriculatum ini saya dapat dari saudara istri saya juga. Tapi kalau untuk di pasaran, harga yang sebesar ini masih ekonomis, kisaran 50 hingga 100 ribu udah dapat philodendron auriculatum atau pilo pisang ini. Oke, di samping pilo pisang kita ketemu sama philodendron mexicanum. Kenapa namanya philodendron mexicanum? Apa karena ditemukannya di Meksiko? Boleh untuk kalian yang tahu sejarah philodendron mexicanum ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini untuk daunnya lucu banget, jadi seperti tanduk ya di atas daunnya ini. Cakep banget. Nah, untuk di detail bawah daunnya berwarna merah. Ini berwarna merah. Dia juga sudah merambat. Saya sengaja rambatin ke batang pohon, bekas batang pohon. Nah, akarnya sudah menempel. Waktu itu saya dapat philodendron mexicanum dari Instagram, harganya sekitar 150 ribu untuk yang sebesar ini. Ada 5 daun waktu itu. Ini juga termasuk philo yang ekonomis, tapi cakep banget ini benar. Dari philodendron mexicanum kita pindah
ke Philodendron lacerum. Philodendron lacerum ini daunnya seperti hati, cuma di bawah di sampingnya ini lebih belah. Mau bulat ini kayak hati nih, tapi belah. Mungkin kayaknya ini hati yang lagi sakit hati, jadi isi pinggirannya belah. Waktu itu saya dapat Philodendron lacerum ini dengan harga 150.000, 3 daun besar. Nah, untuk sekarang ada di kisaran 250.000 sampai 300.000 biasanya yang daun besar ini. Sudah berambat juga ke batang pohon, akarnya sudah ada, sudah nempel. Ini juga cakep banget sih sebenarnya kalau emang dirambatin ke pohon yang gede, nanti dia akan bergerombol gitu, nempel di pohonnya, kelihatannya cakep benar. Oke, selanjutnya ada Philodendron mayoi. Philodendron mayoi ini daunnya pecah kayak tulang ini ya, kayak tulang rusuk. Nah, mungkin ini bagi yang belum nemu tulang rusuk, ini tulang rusuknya. Seperti tulang rusuk. Untuk harga Philodendron mayoi yang di pasarin ini sekitar 100 hingga 150.000. Yaitu yang udah dapat yang udah dewasa. Nah, sudah nempel juga ke batang pohon, sudah berada ke atas sana untuk Philodendron mayoi-nya. Ini juga unik sebenarnya, kayak Philodendron elegans. Philodendron elegans itu biasanya lebih bukan biasanya, emang khasnya lebih kayak sisir banget gitu untuk belahnya. Oke, di samping atau di bawah Philodendron lacerum, nah ini untuk daun barunya, daun baru Philodendron lacerum. Di bawahnya ada Philodendron subinkissum. Nah, apakah benar ini Philodendron subinkissum atau wilsoni? Saya juga belum begitu paham ya untuk perbedaan antara Philodendron subinkissum dengan Philodendron wilsoni. Tapi pernah nanya ke salah satu plant influencer juga, ini katanya Philodendron subinkissum karena daunnya lebih lebar. Kalau Philodendron wilsonii ini si daunnya lebih ke narrow ya gitu, atau lebih langsing lagi lah gitu, lancip. Saya dapat dikasih ya dari teman saya, tapi kalau untuk kisaran harganya sekarang Philodendron subinkissum ini ada di kisaran 250.000 hingga 350.000 untuk yang sebesar ini, biasanya yang kayak gini. Ini juga termasuk merambat, dan emang pilo-piloan sih kebanyakannya merambat ya si jenis tanamannya tuh. Dari Philodendron Philodendron subinkissum, kita pindah ke Philodendron gloriosum. Nah, ini cakep banget, si tulang daunnya tegas banget. Waktu itu saya beli dengan harga 65.000, emang udah segede gini waktu itu. Ini sudah, batangnya sudah ke bawah-bawah, harus repotting ini. Ada yang mau cuttingan Philodendron gloriosum? Nah, untuk harganya sekarang Philodendron gloriosum ada di kisaran 100
hingga 150.000 untuk yang 2 daun biasanya ya, kebanyakan yang menjual segitu. Nah, ini sih bukan Philodendron gloriosum, beda lagi kalau untuk yang itu. Nah, sekalian aja kita bahas Philodendron apa yang ini. Ini Philodendron yang kemarin saya review, Philodendron pastazanum, keren. Nah, ini untuk bisa dilihat ya perbedaan Philodendron pastazanum dengan gloriosum. Untuk Philodendron gloriosum ini si tulang daunnya atau gurat daunnya nih lebih tegas. Tapi untuk Philodendron pastazanum ini enggak terlalu tegas, cuma si ginuk-ginuk atau gurat daun di sininya nih yang bikin uniknya, jadi kayak apa ya? Ya pokoknya cakep deh. Nah, ini untuk daun barunya. Dari tahun barunya ini berwarna keemasan, cuma makin sini makin tua, makin warna hijau tuanya muncul. Ini daunnya juga glossy ya, tapi kalau untuk si Philodendron gloriosum ini agak dop daunnya. Untuk kisaran harga Philodendron pastazanum ini sekarang ada di kisaran 700.000 untuk satu daun yang besar seperti ini. Tapi untuk yang baby yang sedang lah tersebutnya bisa 800.000, itu ada yang 3 daun biasanya seperti itu. Di bawah Philodendron pastazanum, di sini Rumah Natura punya Philodendron radiatum. Ini termasuk salah satu wishlist yang saya pengen dari dulu. Alhamdulillah akhirnya dapat juga untuk si Philodendron radiatumnya ya. Saya dapat dari Cirebon, harganya 200.000. Tapi kalau untuk di online yang sebesar ini atau ini untuk ukuran medium mencapai harga 450.000. Jadi alhamdulillah beruntung banget dapat si Philodendron radiatum ini. Sekilas sih hampir sama kayak Philodendron mayoi, cuma lebih narrow dan lebih agak besar ini si belahannya tuh. Tapi kalau untuk si Philodendron mayoi kan lebih berjarak lagi gitu, si antar belahan daun ininya tuh lebih berjarak lagi. Sama ini hampir juga mirip kayak Philodendron Celum ya, cuma kalau dilihat-lihat lagi emang beda sih. Saya juga tadinya takut ketipu atau salah, perkiraannya salah, cuma emang ini bener Philodendron radiatum. Nah, ini untuk si batangnya juga seperti itu untuk Philodendron radiatum. Oke, next kita ketemu sama Philodendron yang paling susah, namanya Philodendron Warszewiczki. Philodendron Warszewiczki atau yang di Indonesia sering dikenal dengan Philosledri. Kenapa namanya Philosledri? Apakah karena emang daunnya yang mirip kayak daun seledri, bisa buat bisa buat lalapan kalau emang Philodendron seledri, atau dari bumbu dapur ya. Waktu itu Philodendron Warszewiczki ini saya beli dengan harga 150.000. Dalam perjalanan si paketnya ini, si batangnya patah. Jadi ini mulai dari awal lagi saya nanamnya tanpa akar waktu itu, dan saya coba propagasi. Alhamdulillah akhirnya survive dan ya lumayan tumbuh dengan sehat untuk yang sekarang ya.
Untuk harga Philodendron Warshawski ada di kisaran 350.000 untuk yang ukuran medium ya. Sekarang masih cukup ekonomis. Ini nih, ini ada siapa ini? Ini pasti kalian tahu, yang batangnya seperti kabel busi ini. Nah, ini dia Philodendron Billietiae atau yang sering dikenal dengan Philodendron kabel busi. Karena emang si batangnya seperti warna kabel busi, makanya di Indonesia disebutnya Philo kabel busi. Waktu itu saya beli 3 daun harga 75.000, ukuran baby ya berarti ya. Nah, segini sih waktu itu 75.000, nggak baby banget ya, balita gitu, atau mungkin udah beranjak, ini yang emang sekarang udah beranjak dewasa, medium lah gitu sebetulnya, karena emang belum gede banget, ada yang lebih gede dari ini, tapi lumayan lah, setidaknya punya Billietiae. Oke, nah ini ada yang nemplok di pohon nih, ada yang nemplok di pohon. Ini Philodendron floridagos. Philodendron floridagos. Waktu itu saya beli dengan harga 45.000, sekitar 7 daun. Nah, ini termasuk daun bawaan pertama yang saya beli. Nah, karena lihat tanaman yang lain yang dirambatin itu cukup cakep, jadi saya rambatin aja ke pohon mangga ini ya. Nah, sampai sono lumayan, udah agak tinggi. Nah, untuk perbedaan si Philodendron florida dengan pedatum ini biasanya bisa dilihat dari tangkai atau petiolnya ya, si batangnya. Kalau yang pedatum ini hijau, tapi kalau untuk si Philodendron floridagos ini warnanya merah dan ada bulu-bulunya, kurang fokus ya, ada bulu-bulunya pokoknya seperti kayak nah kayak gini nih warnanya. Jadi beda antara floridagos dengan Philodendron pedatum. Ini termasuk masih ukuran remaja lah, belum dewasa. Kalau emang dewasa daunnya nggak bakal gini, lebih gede lagi untuk daunnya. Nah, ini yang emang si floridagos ini nggak nyangka banget. Itu saya beli murah dengan 45.000, tapi sekarang harganya udah berada di kisaran 200.000 untuk harganya. Tapi masih ekonomis untuk kalian yang pengen punya, boleh dicoba. Nah, ini philo yang paling ekonomis yaitu Philodendron lemon ya, atau philo centong sih biasanya kalau di sini disebutnya. Ini masih kecil, tapi kalau emang gedein daunnya cakep, segar banget gitu ngelihatnya, lain seperti lemon, nyegerin, nyatanya nyegerin. Ini untuk sebesar ini biasanya dibanderol dengan harga 10.000 untuk Philodendron lemon ini, philo lemon ya. Nah, di selanjutnya ada Philodendron limpida. Sekilas memang apa sih perbedaan limpida dengan Philodendron golden dragon? Kalau menurut pengamatan saya sih, karena kalau Philodendron dragon di sini si daunnya ya hijau aja polos, tapi kalau untuk si Philodendron limpida ini ada bercak putihnya. Nah, ada bercak seperti itu nih perbedaannya. Nah, ini juga bukan termasuk bercak parigata ya. Sering penjual yang ngasih nama ini Philodendron golden atau Philodragon yang parigata, tapi kalau bisa ditelusuri lagi sama kalian biar
tahu antara perbedaan Golden Dragon Variegata dengan Lampedo itu seperti apa, boleh dicek sendiri di Google atau di Instagram gitu. Untuk harga Philodendron Lampedo juga termasuk cukup yang masih ekonomis, yang paling murah. Waktu itu saya beli 90.000 4 daun, masih ekonomis, dan yang besar juga enggak terlalu mahal, masih ada di kisaran 250.000 ya. Ini cakep sih kalau udah gede ya, lumayan buat Philodendron Golden Dragon Variegata KW gitu ya disebutnya. Nah, ini Philodendron GB. Philodendron GB Thailand. bukan ini Philodendron Hederaceum Brazil atau yang disebut dengan sirih Brazil ya kalau di Indonesia. Suka-sukalah kalau di Indonesia, terserah kalian mau ngasih nama apa. Waktu itu beli dengan harga 35.000, ada sekitar panjangnya seginian lah, 35.000. Cuma untuk sekarang 35.000 ini cuma dapat semprit ya, sedikit banget gitu, nggak terlalu panjang banget. Oke, dari Philodendron Hederaceum Brazil kita pindah ke Philodendron Salome. Nah, ini yang tadi seperti radiatum. Emang gedenya sih Philodendron radiatum bisa hampir sama kayak gini ya. Bisa hampir sama kayak gini. Cuma kalau radiatum biasanya si pinggirannya itu enggak kriwil kayak Philodendron Salome ini. Philodendron Salome juga masih terbilang Philodendron yang ekonomis, belum terlalu mahal. Harga untuk ukuran remajanya berada di sekitar 50.000. Ini cakep banget untuk kalau udah gedenya. Nah, si batang pohonnya juga udah seperti itu. Oke, di belakang Philodendron Salome. Di rumah natura ada Philodendron Violin, Cratypidum atau Violin yang disebutnya. Untuk harga Violin masih cukup terjangkau. Waktu itu saya juga dapat harga kalau yang ini sih dapat dari teman. Cuma kalau untuk waktu itu saya pernah searching untuk harganya 100.000 juga masih dapat gitu maksudnya. Kalau udah gede ini cakep banget sih daunnya. Ini termasuk Philodendron Violin yang remaja untuk yang saya. Udah berambat juga. Berapa daun ya, lumayan lah, nanti dicacah. Nanti tapi kalau udah tinggi, siapa itu ada yang ngintip. Nah, ini ada Philodendron Melanocrysum. Cakep banget nih Philodendron Melanocrysum. Philodendron Melanocrysum waktu itu saya beli dengan harga 35.000. Tapi untuk sekarang harga satu daun yang sebesar ini saja sudah berada di angka 125.000. Oh, lumayan ya. Nah, ini daunnya juga waktu pertamanya kecil banget, terus gedein, makin gede. Nah, alhamdulillah setelah dirambatin, tara jadi segini untuk ukuran daunnya.
pengen cobalah untuk si Melanocrasum ini saya rambatin aja, kayaknya nggak mau dicacah dulu, pengen kayak yang punya orang-orang pelanonya gede gitu. Gede, kalau gede kan keren, tapi kalau masih cimit-cimit gini belum kelihatan kerennya. Oke, di bawah Philodendron Melanocrasum di sini ada ini Philodendron pedatum. Philodendron pedatum. Nah, untuk si batang ini lebih halus dan warna hijau, beda dengan tadi Philodendron floridagos. Si batang daunnya merah dan seperti kayak ada bulu-bulunya kayak gitu ya. Kalau untuk si Philodendron florida, untuk pedatum ini si batangnya lebih halus dan berwarna hijau. Sekilas sih daunnya hampir mirip dengan Philodendron floridagos, cuma untuk tadi proses awalnya itu beda, warnanya juga, warna daun barunya beda. Nah ini untuk si Philodendron pedatum kan kayak gini, untuk warna daun barunya tuh kayak gini nih daun barunya. Kalau floridagos itu lebih ke yellow, tapi smooth yellownya ya, enggak kayak lemon ya gitu. Oke, waktu itu saya dapat si Philodendron pedatum ini dengan harga 75.000, emang 72.000 Mas. Udah rimbun sih, kalau untuk sekarang ada di sekitaran 150.000 biasanya untuk yang udah daunnya seperti ini ya, 150.000, dan paling sekitar 4-5 daunan segitu biasanya. Nah, di bawah Philodendron pedatum ada Philodendron burlemak. Nah, ini si Philodendron brekele kalau ya kata orang Indonesia. Atau Philodendron bilet ya. KW berapa gitu ya ini. Beda-beda, cuma beda kalau untuk Philodendron burlemak sama Philodendron bility. Ini daunnya lebih hijau aja, enggak, batangnya juga enggak orange kayak kabel busi tadi ya. Karena Taba Points juga beda. Tapi kalau di sini belum punya, masih di wishlist Taba Pointsnya, sama Squamiperum juga masih di wishlist. Nah, yang terakhir sepertinya ini nih, yang buat yang terakhir ada Philomican. Ini karena emang nggak dirambatin ya, cuma menggantung menjuntai aja gitu, jadi nggak besar banget padahal. Nah, ini daun awal-awalnya kayak gini nih. Nah, ini nih untuk daunnya awalnya lumayan gede. Tapi ya sekarang lagi proses nih, nanti ada yang udah ngerambat juga. Ini udah ngerambat dan semakin ke atas sana itu juga udah ada yang ke sana. Si Philodendron micannya, Philodendron mican ini masih dengan harga terjangkau 30.000, 35.000 masih dapat ya untuk harga di pasaran sekarang yang sebesar ini. Untuk tadi si Philodendron berlemak juga masih terbilang cukup ekonomis, masih berada di kisaran 25.000-an ya kalau untuk Philodendron berlemak yang biasa, kecuali yang variegata. Hampir kelupaan, di sini juga ada Philodendron giganteum marble. Ini lumayan jumbo untuk ukurannya. Waktu itu saya beli sekitar 100.000-an untuk yang seukuran jumbo ini. Nah, jadi kurang lebih di sini di Rumah Natura
ada sekitar 20 kalau nggak salah, 20. Boleh dihitung sendiri lah untuk jenis philodendronnya. Tapi masih terbilang philodendron yang memang ekonomis, nggak ada yang mahal. Kemarin si Plowmoney-nya udah laku ya teman-teman, alhamdulillah, karena memang kebutuhan hidup lebih tinggi. Alhamdulillah, lumayan. Nah, itu juga bisa jadi referensi buat kalian yang pengen cari philodendron ekonomis namun dengan keunikan tersendiri. Yang philodendron tadi saya sebutkan atau yang ada di Rumah Natura ini masih terbilang ekonomis, belum philodendron yang terlalu mahal gitu ya sebutnya. Nah Sobat Daun, tadi kalian udah lihat-lihat philodendron yang ekonomis yang ada di Rumah Natura ini. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk taman rumah kalian atau dekorasi rumah kalian. Mungkin segitu dulu untuk review tanaman kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam sehat, salam lestari, mari bersenyawa dengan semesta.